Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu,
Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, saat ini kami bersatu hati, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami sepakat sehati, kami serahkan dua insan yang kekasih, Aki Krisnawan dengan Ika Dewi Nurkayati. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepada-Mu. Dan biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini, dari awal sampai pada akhirnya di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan. Kita mempelai berdua dan setiap kita yang hadir, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, mempelai berdua, Aki Krisnawan dengan Ika Dewi Nurkayati. Anda berdua hari ini bahagia? Ya tentu berbahagia ya, kamu datang di sini bukan karena terpaksa ya, tapi sudah direncanakan dan sudah didoakan. Nah, mempelai berdua ketika kalian sudah mengenal dan kemudian masuk dalam masa pacaran, apakah kalian berdua berdoa? Aki, apakah engkau berdoa bahwa Ika itu adalah tulang rusukmu? Demikian juga Ika, apakah engkau berdoa dengan sungguh-sungguh? Apakah Aki ini adalah pasangan hidupmu? Kalau kalian berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya. Tuhan mendengar doamu dan orang yang ada di sampingmu itu adalah jawaban doa. Pemberian Tuhan yang terbaik, Tuhan memberikan pasangan yang paling tepat.
Jadi Anda berdua tidak perlu mikir lagi untuk cari yang lain. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Dalam membangun rumah tangga juga nanti Anda akan menghadapi berbagai tantangan, masalah dalam hidupmu. Dan juga apa yang kau harapkan dari pasanganmu tidak semuanya itu akan ada di dalam diri pasanganmu. Mungkin ada hal-hal yang mengecewakan. Tetapi Anda berdua yakin, saya sudah berdoa, Tuhan tidak salah memberikan pasangan kepada kita. Demikian juga kedua orang tua juga ketika putra-putrinya sudah dewasa dan ketika mereka juga mulai pendekatan pacaran tentu juga berdoa. Tuhan berikan jodoh untuk anakku. Biarlah dengan yakin Tuhan sudah memberikan jodoh untuk anaknya dan dapat mantu yang baik. Kalau sudah mempelai berdua saat ini, biarlah Anda dengan sungguh hati ya, datang kepada Tuhan menghampiri tata kasih karunia Tuhan dengan sungguh hati ya. Dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan sendiri tidak mencurahkan berkatnya kepada orang yang bersungguh hati. Akan memberikan upahnya, kasihnya, kuasanya. Maka saya ajak Anda berdua minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Maka Tuhan akan memberkati pernikahan saudara. Nah saya ajak mempelai berdua, awali dengan hati yang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, untuk hari ini, untuk apa yang sudah Tuhan sediakan segala sesuatunya. Dan juga saat ini juga ya dengan iman, dengan percaya bahwa kalian juga merindukan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Benar ya, kalian ingin hidupnya ke depan berbahagia. Kamu mau menikah kan bukan cari masalah kan, tapi memang dalam membangun rumah tangga tidak lepas ada masalah. Tapi saudara sekalian, satu kali saya ketemu jemaat, lalu dia juga sudah menikah, lalu saya tanya, bagaimana rumah tangganya? Baik-baik. Oh baik-baik Pak, ada masalah? Wah yang istri jawabnya cepet kenceng, banyak Pak. Lalu saya tanya, lalu kamu lebih bahagia mana? Sebelum menikah atau setelah menikah? Mikir sebentar terus sambil tersenyum terus berkata, lebih bahagia setelah menikah. Loh katanya setelah menikah banyak masalah. Iya Pak, tapi lebih senang setelah menikah. Ya memang benar. Karena firman Tuhan berkata, ya ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia sendiri. Berdua menjadi lebih baik. Mestinya masa depan Anda berdua menjadi lebih baik. Lebih sukses, lebih semangat, lebih berbahagia, lebih sehat. Mestinya seperti itu. Tetapi ternyata tidak semua pernikahan itu berjalan dengan baik. Pernikahan ini menentukan, Anda berdua hari ini menentukan masa depanmu ke depan bagaimana. Kalau kau membangun rumah tangga dengan baik, kau membangun rumah tangga sesuai firman Tuhan, maka rumah tanggamu seperti di Taman Eden, maka rumah tanggamu bahagia. Tetapi kalau sebaliknya, kau tidak membangun dengan benar, maka juga merupakan penderitaan. Jadi kalau rumah tangga gagal, itu penderitaan yang berkepanjangan ya, dan menyangkut banyak hal. Maka betapa pentingnya Anda berdua bangun rumah tangga benar-benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, pasti hidup rumah tanggamu pasti diberkati oleh Tuhan. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Jadi kalau ada rumah tangga yang tidak bahagia, kalau ada rumah tangga yang tidak bahagia, apalagi sampai terjadi perceraian, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, maka seperti janji firman Tuhan, orang yang berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, maka hidupnya ada dalam berkat Tuhan. Oleh sebab itu dari gereja rindu mempelai berdua dalam membangun rumah tangga sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan apa? Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua mengawali hidupmu, mengawali pernikahanmu dengan firman Tuhan. Silahkan dibuka di pita yang merah. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37.
Suatu hari Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan. Dari Allah telah memberikan hukum-hukum kepada bangsa Israel saat itu. Lalu ditanya, mana yang paling penting dari hukum-hukum yang Allah berikan? Maka jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, Tuhan tidak menjawab salah satu. Tetapi perhatikan apa yang Tuhan katakan. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara, hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, yang tertulis dalam Alkitab, kalau diringkas hanya dua hukum ini saja. Yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Lalu hukum yang kedua adalah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Sudah, hukum yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kehidupan kita tidak terlepas dari hubungan. Bagaimana kualitas hubunganmu akan menentukan kualitas kehidupan. Demikian juga hubungan suami istri. Bagaimana kualitas hubungan suami istri? Kalau hubungannya baik, maka kualitas kehidupan rumah tangganya pasti baik, rukun dan harmonis. Lalu demikian juga hubungan seisi rumah, orang tua dengan anak, seisi rumah kalau hubungannya baik, maka suasana kehidupan rumah tangganya juga demikian baik, saudara. Tidak lepas dari hubungan. Lalu di mana kita bekerja, kalau hubungan tempat kerja itu baik, maka kehidupan di tempat kerja itu juga menyenangkan. Maka yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan? Sudah yang dikasih Tuhan, Tuhan menghendaki, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Segenap persamaannya apa? Segenap persamaannya apa? Seluruh, sepenuhnya, seutuhnya. Jadi Tuhan menghendaki kita mengasihi Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Dan itu menentukan kualitas kasih anugerah yang akan mengalir dalam hidup kita. Jadi kalau orang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tapi harus kita sadari bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi. Dan kasih Allah kepada kita umat manusia sungguh-sungguh tak terukurkan. Firman Tuhan berkata, kasih Allah itu tak terbataskan. Allah buktikan kasihnya. Firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah kematian. Tetapi kasih Allah adalah kehidupan yang kekal. Karena Tuhan melihat semua manusia, jadi semua manusia mulai dari Adam sampai manusia terakhir, semua yang lahir dari benih laki-laki, semuanya sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah kematian. Maka kita semua ditetapkan untuk mati satu kali saja. Tetapi Allah begitu mengasihi umat manusia. Karena tidak ada satupun manusia yang benar. Maka Allah sendiri, firman-Nya menjadi sama dengan manusia, yaitu Tuhan Yesus. Satu-satunya manusia yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa adalah Tuhan Yesus. Karena dia bukan benih dari laki-laki, tetapi ada firman Tuhan, dia ada roh Allah. Semua yang lahir dari benih laki-laki bawa tabiat dosa. Saya dan saudara adalah orang-orang yang berdosa. Filipi 2, kalian mau bukti bahwa kalian orang-orang berdosa? Hukum yang kelima, yaitu hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu, ayah ibumu. Saya mau tanya, Agi dan Ika, panggilan akrabnya itu ya, Agi dan Ika. Agi dan Ika pernah kurang ajar sama orang tua?
Pernah berontak sama orang tua? Pernah bentak orang tua? Ya. Lalu siapa yang ngajari kamu? Jadi kurang ajar sama orang tua. Siapa yang ngajari kamu? Tidak ada. Ayo kita semua yang hadir, ayo. Ada yang berani berkata, oh aku tidak pernah kurang ajar sama orang tua. Tidak ada. Tapi siapa yang ngajari? Tidak ada. Nanti anakmu sendiri juga demikian. Tidak usah diajari, nanti dia kurang ajar sendiri. Hukum yang ke-9, jangan berdusta. Kalian pacaran berapa lama? 6 apa? 6 bulan apa 6 tahun ya? 6 tahun kalian pacaran. Saya mau tanya jujur ya, Agi pernah bohong enggak sama Ika? Pernah. Ika? Pernah bohong enggak? Pernah. Ya. Kalian kawin pembohong loh. Suami istri yang ayo saya katakan ya suami istri yang ada yang di sini suami-suami yang berkata aku tidak pernah bohong sama istri, ya, tidak ada kan ya. Jadi pendeta pun rawani ya, tidak ada yang berani. Sekalipun dia hamba Tuhan, tidak bisa saudara. Ya tidak bisa saudara. Tapi siapa yang ngajari? Ya tidak ada. Jadi manusia itu kalau kita perhatikan cenderung berbuat jahat. Firman Tuhan berkata, dari hati manusia timbul kejahatan. Maka Tuhan mengasihi manusia. Tuhan sendiri datang ke dalam dunia. Dia bukan dari benih laki-laki. Maka dia tidak bawa tabiat dosa. Dia sungguh-sungguh tidak berdosa. Tapi menanggung dosa seluruh dunia. Supaya setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Nah kita belajar dari kasih Allah ini. Allah mengasihi manusia dan buktinya Allah memberikan dirinya kepada kita. Tuhan memberikan dirinya kepada kita, menebus dosa kita. Dan ketika kita bertobat, Yesus menerima kita apa adanya. Dan Tuhan itu mengasihi kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Allah itu setia dan setia. Itulah hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Maka saya ajak mempelai berdoa dengan sungguh-sungguh menerima kasih Tuhan. Dan sungguh-sungguh menomorsatukan Tuhan. Jadikan Tuhan pusat hidupmu. Dan undang Yesus masuk dalam bahtera rumah tanggamu. Dan biarlah firman Tuhan menjadi sumber kebenaran. Ketika engkau berjalan di dalam tuntunan Tuhan, maka hidup rumah tanggamu akan diberkati dan bahagia. Maka Tuhan memberikan perintah kepada Yosua, memberikan nasihat kepada Yosua. Di kitab Yosua pasal 1, ayat yang ke-8. Jangan lupa kau memperkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan perintah Tuhan, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi kalau Anda berdua, kalau ingin hidupmu berhasil, rumah tanggamu berhasil, keuanganmu mengelola keuangan dengan berhasil, dalam pekerjaan berhasil, maka bangunlah. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, bertindak sesuai firman Tuhan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Anda berdua ingin berhasil dan beruntung? Jangan lupa baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, bertindaklah hati-hati sesuai firman Tuhan. Maka jaminannya rumah tanggamu pasti rukun dan bahagia dan pasti diberkati oleh Tuhan. Kuncinya itu saudara. Jadi kalau ada masalah dalam rumah tangga, sudah pertanyaan saya kembali kepada firman Tuhan. Pasti salah satu atau dua-duanya tidak taat melakukan firman Tuhan. Lalu yang kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Siapa sesama kita? Siapa sesama kita? Semua orang. Ya. Kasihlah semua orang. Ya. Artinya saudara, Tuhan tidak menghendaki kita punya kebencian, kita menyimpan kemarahan, menyimpan akar kepahitan. Saudara, dalam hidup ini, saudara, kita tidak terlepas, nanti kita juga akan terjadi kesalahpahaman, terjadi perselisihan, bisa juga kita ditipu, kita bisa difitnah.
Kita bisa dirugikan, tapi firman Tuhan ajarkan pada kita. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Seperti Tuhan itu mengasihi kita, mengampuni kita, maka Tuhan juga menghendaki kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi tidak boleh ada kebencian. Nah, sekarang berbicara dalam kehidupan rumah tangga. Kasihlah pasanganmu seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, yang pertama, Anda berdua, kasih itu saling menerima, saling memberi pertama. Ya. Kasih itu saling memberi, jangan saling menuntut. Jadi Agi, ketika engkau mengambil putusan menikah dengan Ika, artinya engkau memberikan hidupmu bagi Ika. Demikian juga Ika, engkau memberikan hidupmu kepada Agi. Itu pertama, seperti Yesus, dia mengasihi kita, dia memberikan hidupnya kepada kita. Dan dia bayar dosa kita dengan kematian di atas kayu salib. Nomor satu, ketika engkau menikah, artinya engkau memberikan hidupmu kepada pasanganmu. Tidak lagi mementingkan diri sendiri, tetapi mulai memperhatikan pasangannya. Lalu yang kedua, saling menerima. Nah, seperti Kristus menerima kita apa adanya. Lalu demikian juga pertama memberikan diri kita pada pasangannya. Dan demikian juga menerima pasangan kita sebagaimana adanya. Jadi Agi menerima Ika apa adanya. Pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Ada hal-hal yang tidak menyenangkan tapi ya menerima dia apa adanya. Menerima apa adanya. Demikian juga Ika menerima Agi apa adanya. Artinya sudah tidak menuntut. Seringkali yang dituntut apa yang tidak ada pada dia atau kelemahan dia. Pasti jadi masalah saudara. Maka ketika engkau menikah saudara, belajar menerima pasanganmu sebagaimana adanya. Ketika itulah yang membuat kamu bahagia. Jadi kalau dalam konseling pranikah saudara sekalian, lalu dari apa yang kamu sukai, apa yang tidak disukai, kemarin kan seperti itu. Ya. Nah kalau yang tidak disukai ya siap nerima. Ya, misalnya ya, Ika cerewet gitu ya. Ya siap nerima. Masih pacaran cerewet ya, apalagi nanti kalau sudah jadi istri. Nah, siap dulu, nerima dulu. Kalau tidak siap nerima ya jangan menikah dulu. Siap menerima dia apa adanya. Dan tidak bisa engkau mengubah. Jangan berpikir nanti nek sudah menikah nanti berubah. Udah nanti itu membuat kalau tidak berubah kamu akan kecewa dan terjadi pertengkaran. Yang pertama itu belajar menerima dulu. Ketika menerima pasangannya sebagaimana adanya. Nah itu yang membuat kamu bisa menikmati rumah tanggamu. Lalu saudara bisa berdoa, memperjuangkan. Dan mulai melihat dari sisi yang positif. Sebenarnya kekurangan pasangan kita, kelemahan pasangan kita. Kalau kita lihat dari hal yang positif, hal-hal yang kita tidak sukai. Tetapi kalau kita bisa melihat dengan baik. Maka di situ pun kita akan menemukan mutiara dari pasangan kita. Sebab Tuhan menciptakan manusia itu pasti saudara ada rencananya. Sekalipun itu ada kekurangannya. Tapi di balik itu Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Nah jadi pertama yang kedua adalah bisa menerima satu dengan yang lainnya. Sudah siap menerima satu dengan yang lainnya. Ingat ya, jangan menuntut, jangan mengubah. Tapi belajar menerima. Sebagaimana dia apa adanya. Seperti Tuhan menerima kita apa adanya. Dan setelah itu doakan maka apa yang menjadi kerinduanmu. Lalu kemudian tadi saling menerima, lalu juga saling mengampuni. Nah, dalam membangun rumah tangga tentu bisa terjadi perselisihan, salah paham. Gak ada ya, ini bapak ibunya Ika, suami istri. Pernah bertengkar enggak? Pernah ya. Nah, ini ayah ibunya Agi
Juga sudah pernah sering? Ya, tapi pasti saudara, gak ada rumah tangga yang namanya tidak ada perselisihan pertengkaran. Wis pendeta gede kayak apapun, ya sudah pendeta yang terus atau berbicara tentang rumah tangga, ya sama saudara, ngalami. Saya sendiri juga pernah ngalami. Iya, nah waktu ngalami bener-bener gak penak saudara. Bener-bener. Kalau masalah di tempat kerja ya sudah selesai pulang. Kalau gak betah keluar dari tempat kerja itu. Tapi kalau suami istri gimana? Ini nyangkutnya banyak. Apalagi ada anak. Lalu masih menghadapi orang tua dan mertua. Banyak, jadi kalau pekerjaan ya paling tempat kerja bosnya, pimpinannya sudah aku pamit keluar, nanti cari kerja yang lain. Nah kalau menikah suami istri, apa terus ganti saudara, saya enaknya gitu. Ada tanggung jawab. Maka benar kalau sampai terjadi perselisihan, itu penderitaan yang berkepanjangan. Masalah, jadi pertama, dan itu yang bisa menyelesaikan hati kita sendiri adalah mengampuni. Begitu engkau mengampuni, bisa mengampuni, maka semua kepahitan, itu akan hilang. Kenapa sampai terjadi perceraian? Kuncinya cuma satu. Kalau sampai terjadi perceraian itu hanya satu, karena tidak bisa mengampuni, titik. Kalau bisa mengampuni maka tidak akan terjadi perceraian. Kalau Yesus tidak mengampuni, tidak ada satupun orang masuk surga. Karena pengampunan itulah kita diselamatkan. Kita menerima keselamatan. Maka dalam kehidupan suami istri, hati yang bisa mengampuni. Setiap kali tetap bisa terjadi kesalahan, salah ngambil keputusan, mungkin salah ngomong. Harus bisa mengampuni. Lalu juga mau minta maaf. Ngerti salah, gak mau minta maaf, gengsi. Aku wong lanang kok, kon minta maaf. Gak mau. Nah, selama tidak mau minta maaf, ya tidak akan menyelesaikan. Kalau kita tidak mau datang pada Tuhan Yesus, mengaku dosa kita, minta ampun kepada Tuhan, ya kita tidak mendapatkan pengampunan. Maka suami istri, salah satu bagian yang penting untuk dalam kehidupan Anda, kebahagiaan rumah tanggamu, bisa saling mengampuni. Dan juga bisa minta maaf, berani mengakui kesalahan, akan menyelesaikan masalah. Lalu saudara sekalian, saling melayani. Seperti ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Kalau ingin bahagia dalam hidup ini, saudara sekalian, belajarlah. Kita itu melayani, jangan suka dilayani. Orang yang sukanya dilayani, susah bahagia. Begitu tidak dilayani, langsung cemberut dan sebagainya. Agi engkau jadi suami, ya, adalah melayani kebutuhan Ika, apa yang menjadi kekurangan dia, melayani dia. Demikian juga Ika, jadi istri melayani suami, saling melayani. Seperti Tuhan Yesus, dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Sudah melayani, kelihatannya ya, melayani sama yang dilayani tinggi mana? Ya? Yang dilayani yang bos ya, misalnya orang makan gitu ya, datang kan tamu yang dilayani. Ya. Ini yang melayani kan pelayan. Ya, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga, kita melayani karena kita mengasihi, karena bukan karena kedudukan dan sebagainya. Kalau melayani karena kasih itu senang, ya, bahagia dan menikmati hidup ini. Ketika kita melihat orang yang kita cintai, kita melayani dia, dia bahagia, kita bahagia saudara. Maka layani.
Lalu saudara dalam hubungan pernikahan, belajar seperti Tuhan, tetap setia, tetap setia. Yesus berkata, Allah berkata, Allah itu setia, sekalipun kamu tidak setia, aku tetap setia. Maka dalam pernikahan tetap setia, jaga kekudusanmu. Jangan sampai terjadi penyelewengan, jaga kekudusan. Firman Tuhan berkata, ketika orang berzina sekalipun dia orang rumah tidak tahu, ketika dia pulang saudara, maka dia menajiskan tempat tidurnya. Dan setiap penzina dan itu saudara sekalian yang selingkuh akan dihukum di hadapan Tuhan. Jadi setia dalam kekudusan. Jaga kekudusan rumah tangga dengan kesetiaan. Lalu jadilah suami yang setia bertanggung jawab. Istri juga setia di dalam membangun rumah tangganya. Setia-setia sampai selesai. Ya, sampai selesai, sampai mati. Biarlah Tuhan yang memulai dan biarlah Tuhan yang mengakhiri. Jangan di tengah jalan, diakhiri, ditutup dengan surat cerai. Hidup rumah tangga adalah sebuah kisah, sebuah perjalanan. Mungkin Tuhan memberikan kesempatan kau hidup bersama-sama 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Sebuah perjalanan. Dan bagaimana kisah hidupmu menentukan saudara. Bahagia tidak bahagia, bagaimana kau menjalani hari demi hari. Tapi kalau kau lakukan saling memberi, ya, memberikan hidupmu, saling menerima, saling mengampuni, saling melayani, tetap setia dalam kehidupan rumah tanggamu. Saya percaya hidup rumah tanggamu akan rukun dan harmonis dan bahagia. Lalu Tuhan juga memberikan prinsip bagaimana membangun rumah tangga. Pita yang biru. Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Ketika engkau mengambil keputusan aku mau menikah dengan Agi, maka engkau tunduk kepada Agi. Tunduknya seorang istri karena dia mengasihi. Dan dia kagum dengan suaminya, dia bangga dengan suaminya, dia menghargai suaminya. Kalau ingin jadi istri yang bahagia, jadi lakukan firman Tuhan. Jangan tidak tunduk, tidak hormat dengan suami. Begini ya, kalau seorang istri mulai dia tidak lagi bangga dengan suaminya, dia tidak lagi kagum dengan suaminya, mungkin istri lebih sukses dari suami, penghasilannya lebih besar, mungkin jabatannya lebih tinggi, mungkin juga lebih smart, lebih pinter. Tapi kalau ingin bahagia, maka taati firman Tuhan. Bangga dengan suaminya, walaupun mungkin suaminya di bawah kemampuan dia. Bangga dengan suaminya, menghargai suaminya, tetap suami adalah kepala. Maka seorang istri itu bisa melayani suaminya dengan baik. Bisa bergairah, bisa mesra dengan suaminya. Perhatikan saja. Begitu seorang istri mulai tidak lagi menghargai suaminya, maka dia tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Dia tidak akan bisa bergairah, tidak bisa mesra dengan suaminya. Ya, maka firman Tuhan tidak pernah berubah, itu ditulis 2000 tahun yang lalu. Sekarang zamannya emansipasi wanita, tapi firman Tuhan tetap firman Tuhan. Kalau ingin bahagia istri, tunduk pada suami, hormat, kagum dengan suaminya, bangga dengan suaminya, maka dia menikmati hidup rumah tangganya. Prinsip yang kedua, kasihlah. Ya, prinsip yang kedua, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, bagi suami-suami, kalau kau ingin hidup bahagia, kasihlah istrimu. Bukannya menuntut, bukannya memerintah, bukannya ngatur, tapi kasihlah. Ketika seorang suami mengasihi, dia mengasihi seisi rumahnya, dia menjadi pengayom, dia memberikan rasa aman, rasa tentram bagi seisi rumahnya. Maka ketika dia ada di rumah, dia bahagia, dia menikmati. Tapi kalau jadi suami yang keras, suami yang otoriter, suami yang suka ngatur, saudara, suka nuntut,
susah bahagia. Nanti pulang ada-ada saja kurang, wah marah-marah dan sebagainya. Tapi kalau jadi suami, mengayomi, memberikan rasa aman, tentram, maka seisi rumah akan bertumbuh dengan baik. Nah, suasana rumah tangganya menyenangkan. Jiwa-jiwa seisi rumah juga menjadi tenang. Loh, memang ya, suami itu memang Tuhan beri wibawa. Kepala rumah tangga seorang laki-laki itu diberi wibawa. Maka kalau kita perhatikan anak-anak ya, kalau anak-anak dimarahi ibunya tidak begitu takut ya. Bahkan ibunya kadang-kadang lebih galak, saudara sekalian ya. Lebih suka kadang-kadang dijiwit. Ya. Tapi dengan bapaknya begitu dipenerangi aja gitu, belum lagi dia ngomongnya dipenerangi itu sudah takut. Ada wibawa. Nah, maka Tuhan berkata, suami bukannya dengan otoriter, terus merintah dengan ada wibawanya seperti itu, keras. Tapi justru jadi pengayom. Wibawa ada wibawanya tapi mengayomi. Sehingga seisi rumah itu bahagia. Itu prinsip seperti Kristus mengasihi jemaat. Lalu ketiga, hai anak, hormatilah orang tuamu. Demikian juga mempelai berdua, kalau saat ini kau sebagai meladanya tidak terlepas daripada pengorbanan orang tuamu. Kamu tidak bisa bayar. Ya. Pengorbanan orang tuamu, tenaga, pikiran, perasaan orang tuamu mau kau bayar berapa? Tidak mungkin bisa bayar, saudara. Mungkin kamu bisa lebih sukses dari orang tuamu. Kau bisa kaya raya. Lalu ngomong be bapak ibumu, Pak Ibu, aku dari bayi sampai dewasa habis berapa? Tak bayar ya. Tidak bisa, saudara. Tapi orang tua juga tidak minta apa-apa. Jadi anak yang menghormati orang tua. Dan firman Tuhan berkata, anak yang menghormati orang tua, panjang umur dan bahagia. Lalu ada statement juga, kalau kau menjadikan orang tuamu itu raja, maka kamu akan menerima berkat raja, saudara. Kalau kau begitu menghargai orang tuamu, maka hidupmu akan ada dalam anugerah Tuhan. Jadi jangan, mungkin orang tua ada kekurangan kelemahan, tapi jadi anak menghormati orang tua. Lalu ketika Tuhan mengaruniakan anak kepada kalian berdua, maka orang tua punya tanggung jawab. Anak itu pemberian Tuhan. Didik anakmu supaya mereka menjadi anak-anak ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan. Dididik dalam disiplin dan kasih. Karena ada punya tanggung jawab Anda berdua, baik laki ataupun perempuan. Didik mereka menjadi anak-anak ilahi. Sehingga mereka nanti bertumbuh dalam kasih Tuhan. Kalau engkau lakukan 4 hal ini, rumah tanggamu akan menjadi kokoh. Istri tunduk pada suami. Suami mengasihi istri. Anak hormat orang tua. Jadi orang tua mendidik anak dalam kasih dan disiplin. Maka rumah tanggamu akan menjadi kokoh. Dan rumah tanggamu akan dalam berkat Tuhan. Satu hal, biarlah dalam kehidupan rumah tanggamu, orang bisa melihat, ini rumah tangga orang Kristen. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ini adalah rumah tangga orang Kristen. Karena mereka bisa melihat ada Tuhan dalam kehidupan rumah tanggamu. Ada kasih dalam rumah tanggamu. Dan jadilah Aki, suami yang kemudian istrimu bisa melihat, suamiku adalah pria yang takut akan Tuhan. Dalam hidupnya ada firman, dalam hidupnya ada Kristus. Sehingga anak-anak juga lihat, bapakku adalah orang yang takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Ika jadi istri. Sehingga suamimu juga melihat, ada Kristus dalam hidupnya. Dia jadi istri yang jadi penolong yang baik. Sehingga aku tidak kekurangan berkat. Nah, jadi anak demikian juga, jadi orang tua demikian juga. Maka di mana Tuhan ada, di situ ada damai sejahtera, sukacita. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab dan bunga bisa ditaruh dulu, taruh dada. Saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya bahwa orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Sebelum Anda dipersatukan terlebih dahulu, Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak Anda berdua untuk berdoa terlebih dahulu.
Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Aki Krisnawan dengan Ika Dewi Nurkayati. Mereka berdua saat ini berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Mereka akan menyatakan ikhlas janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat menggenapi setiap ikhlas janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikhlas janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan kepada mempelai berdua untuk saling menyatakan ikhlas janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau menyatakan ikhlas janji-Mu, biarlah dengan kesadaran bahwa Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Aki Krisnawan. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Aki Krisnawan menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Ika Dewi Nurkayati yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihi-Mu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikhlas janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Ika Dewi Nurkayati. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Ika Dewi Nurkayati menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Aki Krisnawan yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia untuk tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikhlas janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ikhlas janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian, dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Aki, kenakan cincin tangan kasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Ika. Ika bisa bantu dulu melepaskan kaos tangan yang sebelah kanan, ya, satu aja yang dilepas. Ya, langsung dimasukkan saku aja, ya, nanti tidak usah dipakai lagi. Demikian juga saya beri kesempatan pada Ika, kenakan cincin tangan kasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikhlas janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Biarlah dengan iman, dengan percaya, Tuhan sendiri hadir dan tangan Tuhan yang penuh dengan kasih mempersatukan Anda dalam satu ikatan pernikahan yang kudus. Bukalah hatimu, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, dan dengan iman terima setiap berkat-berkat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya kepada Tuhan.
Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Agi Krisnawan dengan Ika Dewi Nurkayati, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, dan biarlah segala berkat-Mu turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Agi Krisnawan dengan Ika Dewi Nurkayati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati Agi Krisnawan, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Ika, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya anggur yang manis, mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan, dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan semuanya. Kembali saling berhadapan. Ya, kembali saling berhadapan. Demikian mempelai berdua telah menjadi suami istri, ya saling berhadapan seperti tadi. Ya. Agi, kau sudah jadi suami yang sah, engkau berhak membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Silakan. Sejak hari ini kalian berdua terbuka dan tidak menjadi malu satu dengan yang lainnya. Terbuka dalam segala sesuatu, keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman. Dan keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Demikian juga nanti dalam segala hal, termasuk kalau smartphone-mu di password, pasanganmu harus tahu. Demikian juga kalau masing-masing punya rekening, biarlah juga menjadi satu. Sehingga tidak memberi kesempatan pada iblis. Ya. Silakan Ika pegang pundak suamimu dengan mesra, dengan tangan dua. Inilah pria yang akan menemani engkau hidup bersama-sama mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Demikian juga Agi peganglah pinggang istrimu. Inilah wanita yang akan menemani engkau hidup, menjalani hidup ini. Biarlah kalian menjalani dalam kasih Kristus. Silakan Agi berikan ciuman yang manis kepada Ika, kening pipi kiri kanannya, keningnya, pipi kiri kanannya silakan. Ya.
Demikian juga silakan Ika berikan ciuman yang manis kepada Aki, kening pipi kiri kanannya. Ya. Iya. Dari gereja akan memberikan akte bahwa kalian berdua telah menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan. Anda sudah jadi suami istri yang sah. Silakan mempelai berdua akan memberikan benih sulung ya, berjalan bersama-sama kemudian menghadap ke kamera ya. Ya. Posisinya agak ke sini, lihat kamera sana. Ya. Nah, Anda berdua ya. Ya, bersama-sama silakan. Tuhan berkati benih sulung yang kalian tabur di dalam nama Tuhan Yesus. Ini Bapak Ibunya Aki. Bisa berdiri sebentar? Ya, bisa ditaruh Bu. Saling berhadapan Pak Ibu. Udah nikah berapa tahun? 25 tahun, berarti 96, ya 26 tahun ya, 96, 26 tahun. Sudah hidup bersama-sama 26 tahun, Pak ucapkan terima kasih sama istri, kalau Bapak sampai hari ini kan dilayani istri ya. Ucapkan terima kasih. Saya terima kasih telah melayani saya dengan baik. Ya, terima kasih untuk suami saya. Bapak Ibu, ya mana yang lebih galak ini? Aki, Bapak Ibu ini rukun apa banyak ribut? Nggak usah dijawab ya. Paling tahu. Besok anakmu juga paling tahu bagaimana engkau hidup sebagai suami istri. Ya, silakan Pak. Berikan ciuman istri. Dipeluk, dicium. Iya. Silakan duduk ya. Rumah tangga mesti dibangun demikian ya. Segala yang baik dilakukan. Yang bikin susah, bikin sakit hati, jangan dilakukan. Harus bangun rumah tangga itu untuk bahagia. Jadi harus fokusnya gitu. Aku bangun rumah tangga adalah untuk bahagia. Untuk memuliakan nama Tuhan. Maka berjuangnya ke arah situ. Silakan mempelai datang pada orang tua. Aki di hadapan Bapak ucapkan terima kasih Aki kepada Bapak Ibu. Kalau engkau sampai hari ini karena perjuangan orang tuamu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas selama ini mendampingi saya dari kecil sampai sekarang. Sampai menjadi suami dari Ika, saya sangat berterima kasih kepada kalian berdua atas didikan kalian berdua dari kecil sampai sekarang. Bapak atau Ibu mau ngasih nasihat silakan. Ya untuk anakku, Aki dan Ika, semoga bahagia selamanya. Ya. Silakan sungkem sama orang tua. Ya, silakan. Doa restu orang tua sangat besar, anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai dalam membangun rumah tangga. Ya. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Cinta itu Ya. murah hati. Silakan Aki kepada Ibu. Terima kasih sama Ibu yang sudah mengandung membesarkan dengan penuh kasih sayang.
silakan mempelai datang pada orang tuanya Ika. Silakan mempelai datang pada orang tuanya Ika. Ika di hadapan ibu. Silakan Ika ucapkan terima kasih pada orang tua. Mama, Papa, terima kasih untuk selama ini semua perjuangan kalian. Sampai saat ini Ika boleh berdiri di tempat ini. Ika mohon doanya untuk menjalani rumah tangga bersama Mas Agi. Kiranya Tuhan berkati keluarga kami nanti. Terima kasih. Ya, Bapak atau Ibu mau kasih nasihat silakan. Ya, silakan langsung sungkem. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu Silakan agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tuanya dipeluk. Dekat padamu agar kami dekat Kepada mempelai berdua, Agi Krisnawan dengan Ika Dewi Narkayati, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah dari dua insan yang dikasihi Tuhan, Agi dan Ika. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Agi Krisnawan dengan Ika Dewi Nurkayati. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan batal rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan berkati perjalanan hidup mereka hari demi hari. Dan biarlah segala yang baik datang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Tuhan berkati juga apa yang mereka kerjakan, usahakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Tuhan berkati juga kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanan mereka tidak menjadi sia-sia. Biarlah masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan putra-putrinya. Tuhan berkati kesehatannya, berkati juga pekerjaan keuangannya. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir, biar berkat-berkat yang sama turun atas hidup kami. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua. Biar semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, biar Tuhan juga menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dan semua ini kami kembalikan untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.